Kenapa Tuhan mau memusnahkan? Di ayatnya yang ke-5 dan ke-6, saya akan bacakan buat setiap kita. Tuhan mau menghabisi semua. Bayangkan ya, kenapa sampai Tuhan memberikan satu tindakan yang begitu tragis gitu kan, bisa membuat melumpuhkan semua gitu ya. Ini coba, kenapa ya bisa demikian? Ayat 5 dan 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Bayangkan. Makin jahat, kejahatannya makin besar. Kebayang ya. Jadi kejahatannya makin besar. Maka Tuhan mau habisin semua. Maka nggak main-main kan dosa kan. Dosa itu, waduh, nggak main-main tuh. Ganas gitu ya. Nggak ada obatnya, nggak ada jalan keluar. Maka Tuhan harus habisin semua. Kecuali Nuh gitu ya. Nah, itulah anugerah daripada Tuhan. Shalom, selamat malam teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Pada malam hari ini kembali saya menyapa kita semua yang ada di rumah saja. Tetap ngopi di rumah saja. Pada Rabu malam hari ini saya seperti biasa ditemani kopi latte saya untuk menghangatkan kita pada malam hari ini. Teman-teman bisa ngopi di rumah saja. Sebelum kita mulai, saya seruput dulu kopi latte saya. Nikmat ya Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman sekalian, pada malam hari ini kembali kita dihangatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan yang akan kembali kita coba bahas. Dan pada malam hari ini saya tidak membahas kembali di dalam Kisah Para Rasul, karena kita sudah coba untuk mengulik gitu ya, beberapa poin-poin yang bisa kita pelajari di dalam Kisah Para Rasul 1-5 pasalnya. Kita sudah coba uraikan, saya sudah uraikan dengan kesederhanaan dan mungkin keterbatasan dimensi yang ada, tetapi biarlah itu bisa menjadi satu bekal bagi iman kita. Nah, saya akan melanjutkan kepada satu tema yang dimana kita akan menjelang daripada Paskah gitu ya, nanti akan Jumat Agung gitu ya, nanti kenaikan Kristus gitu ya, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus. Dan saya akan coba mengambil tema terang damai ya, yang akan terus diuraikan setiap Rabu dan nanti sampai Sabtu, Rabu, Sabtu, semua saya akan uraikan mengangkat tema mengenai terang dan damai. Ada dimensi yang juga luas gitu ya dalam rangka menyambut Paskah gitu ya. Dan pada malam hari ini saya mungkin sesi pembuka untuk membawakan betapa dosa ini serius sekali gitu kan. Betapa fatalnya ketika katakanlah ada dosa di dalam dunia dan di dalam diri manusia, ini fatal sekali gitu ya. Dan kita coba akan mempelajari hal ini sebagai pembuka kita gitu ya. Dan saya akan berdoa terlebih dahulu buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebaikan yang telah Engkau berikan, karena pada malam hari ini Tuhan berikan kegairahan bagi kami, kerinduan untuk terus boleh belajar firman Tuhan. Hamba-Mu terbatas, sekali lagi Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu dan urapan yang daripada Allah turun atas setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh diberikan pencerahan yang baru oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak, pakai ucap bibir hamba-Mu ini, pemikiran hamba-Mu ini, ke dalam kuasa-Mu, hamba-Mu serahkan ke dalam tangan-Mu, untuk dijadikan alat bagi pemberitaan Injil. Malam hari ini Tuhan, diberkatilah kami, karena firman Tuhan turun atas kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengar doa kami. Amin. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu di dalam Roma 6, ayatnya yang ke-20 sampai 23. Nanti saya akan ulang di poin 23. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semua itu ialah kematian.
Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya akan ulang di poin 23a. Sebab upah dosa ialah maut. Nah, ini berarti kita tahu bahwa dosa nggak main-main. Dosa sangat tidak main-main. Nah, saya akan coba flashback kita kepada kejadian di mana manusia pada waktu itu belum jatuh dalam dosa. Lalu setelah itu manusia jatuh dalam dosa. Kita akan flashback sedikit ke kejadian 2 dan kejadian 3. Saya akan bacakan kutip saja kepada biar teman-teman ya, kepada teman-teman yang ada di rumah, biar teman-teman juga bisa melihat gitu ya, nanti mempelajari apa yang saya sampaikan gitu ya. Nah, kita melihat bahwa ada satu keindahan gitu ya, pada waktu Tuhan itu menciptakan manusia yang belum ada dosa. Kita bisa melihat bahwa di ayat kejadian 2 pasalnya yang ke-25. Saya akan bacakan buat setiap kita. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ya, nah ini penting bagi setiap kita untuk kita pahami bahwa mereka semua telanjang. Mereka tidak memakai pakaian, mereka belum ada satu keberdosaan. Jadi mereka di dalam kekudusan Allah. Ketika mereka telanjang itu menggambarkan betapa mereka penuh dengan kemuliaan Allah. Ya. Kita tahu pada waktu setelah jatuh dalam dosa, Anda dan saya gitu kan tahu bahwa Adam dan Hawa ketika itu malu sekali gitu ya. Ini pembandingnya sangat jelas. Saya akan kutip kembali di dalam kejadian 3 ayatnya yang saya akan kutip saja ya teman-teman ya. Ayat ke-10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Dia takut, dia tahu dia telanjang, tadi nggak malu, sekarang dia bersembunyi. Dia malu, takut dan malu, gitu ya, takut dan malu. Nah, bayangkan ya, jadi ada perbedaan yang kontras sekali. Pasal 2, belum jatuh dalam dosa, mereka telanjang keduanya tetapi tidak malu. Ketika jatuh dalam dosa, di pasal ketiga, mereka telanjang dan mereka bersembunyi. Mereka takut, mereka malu. Nah, ini ada satu suasana yang begitu kontras, begitu terasa gitu ya, berbeda gitu antara terang dan gelap gitu kan, hitam dan putih gitu ya. Jadi sangat kontras sekali gitu ya, panas dan dingin gitu ya, berasa sekali. Jadi saya melihat bahwa ada keindahan ketika manusia sebelum jatuh dalam dosa, bagaimana Adam dan Hawa yang di dalam kehidupan mereka penuh dengan kemuliaan Allah gitu kan, terwujud waktu mereka di dalam tubuh mereka yang tidak mengenakan satupun helai baju, belum mengenal yang namanya pakaian gitu ya. Mereka justru mendapat satu kemuliaan daripada Tuhan. Mereka bisa mendapatkan satu keindahan, ada satu penerimaan, ada hubungan yang intim, ada satu hubungan yang begitu erat yang terjadi di dalam hidup manusia antar sesama sebagai refleksi dari hubungan manusia kepada Tuhan. Itu ada satu kekentalan, keintiman yang luar biasa. Bukankah itu satu keindahan gitu ya yang kita bisa lihat ketika manusia sebelum jatuh dalam dosa. Nah, kita melihat bahwa ketika jatuh dalam dosa ini langsung kontras sekali ya. Makanya saya mau menekankan bahwa memberikan penggambaran bahwa dosa itu maut gitu loh. Dosa itu fatal, dosa itu benar-benar menghancur leburkan gitu kan. Dosa itu mengerikan gitu kan. Kenapa? Karena pada waktu sebelum jatuh dalam dosa dan sesudah jatuh dalam dosa, itu langsung ada satu keterpisahan yang serius gitu loh. Ada satu keterpisahan yang serius. Keterpisahan inilah yang akhirnya membawa ketakutan bagi manusia. Bagi manusia. Keterpisahan kita bisa lihat gambaran bahwa ketika Tuhan menanyakan, di manakah engkau? Saya sudah pernah bahas. Jadi teman-teman bisa lihat di YouTube channel saya di topik-topik yang lain. Saya nggak akan dalamin lagi bagian ini. Tapi saya mau memberikan maaf,
mengutip saja bahwa ketika Tuhan mengatakan di manakah engkau, kita tahu bahwa posisi manusia sudah berseberangan dengan Allah, menjadi lawannya Allah gitu loh. Jadi ada satu keterpisahan yang di mana Tuhan menanyakan di mana itu, menunjukkan posisi manusia yang sudah terhilang, yang sudah tidak ada lagi bersama-sama dengan di dalam Tuhan gitu loh. Di dalam satu wilayahnya Allah gitu loh. Mereka sudah keluar dari wilayahnya Allah gitu loh. Ini mengerikan sekali gitu loh. Makanya saya coba menekankan, memberikan penggambaran bahwa kebenaran firman Tuhan menyampaikan hal ini. Hal ini kenapa kontras sekali? Ini mau mengatakan bahwa betapa dosa sangat menghancurkan manusia, betapa dosa itu mengerikan, betapa dosa ini menakutkan. Bukan sekedar rasa malu saja, tapi ada satu ketakutan yang terus membayang-bayangi setiap manusia yang sudah berdosa. Bayangkan, ketika manusia itu jatuh dalam dosa, maka Tuhan di hari yang sejuk. Bayangkan ya, saya akan bacakan nih, menarik nih. Kejadian 3, ayat ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, ya. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Bayangkan, hari sejuk, tidak ada guntur, tidak ada badai, awan begitu cerah, matahari bersinar, suasananya juga sejuk, nyaman, enak sekali. Kita kalau udah lama nih, kita karena COVID ya, kangen liburan gitu ya. Jadi kita rindu deh udara yang segar, kenyamanan, ada satu melepaskan lelah, penat gitu kan, stres gitu kan, terkurung misalnya gitu kan. Kita tuh mau nikmatin waktu hari sejuk tuh, kita bawaannya mau pergi berlibur gitu ya. Long weekend kita mau nikmati, kalau hari itu hari sejuk maka kita akan keluar, kita akan menikmati hari itu. Tetapi berbeda sekali dengan yang terjadi oleh Adam dan Hawa. Yang terjadi apa? Mereka bersembunyi. Aneh kan? Aneh sekali lah gitu kan. Nah, di sini kita bisa tahu kengerian itu sudah muncul. Sudah muncul. Jadi nggak ini ya, dosa itu nggak pelan-pelan gitu. Enggak. Langsung kontras, langsung terpisah. Nggak ada diem, lama-lama jauh, lama-lama jauh, lama-lama jauh. Enggak. Dosa tuh langsung memutuskan hubungan manusia dengan Allah. Allah dengan manusia. Langsung tuh dosa putusin begitu rupa. Langsung bung. Langsung begitu. Ini mau menggambarkan itu. Kontras sekali. Nggak ada pelan-pelan gitu kan. Kayak kita nih pelan-pelan gitu ya. Slow motion gitu, lepasin gitu kan. Lama-lama lepas. Lama-lama. Enggak. Dosa tuh langsung menarik. Langsung menarik begitu. Kalau teman-teman perhatikan, mereka bersembunyi, ya kan? Maka mereka bersembunyi. Bersembunyi itu artinya kan di dalam kegelapan. Orang kalau ngumpet ya pasti tempatnya yang bersembunyi, terkurung, nggak kelihatan gitu ya. Tersembunyi nggak kelihatan, ya gelap gitu kan. Kalau misalnya terang ya kelihatan gitu kan. Kalau kita ngumpet di tempat terbuka artinya terang gitu kan, seperti lampu gitu kan. Wih, terang kelihatan. Pasti cari-cari yang kayaknya nggak gampang kelihatan. Ngumpet-ngumpet supaya nggak terlihat gitu kan. Jadi hitam lah, kegelapan gitu ya. Sesungguhnya begitu manusia jatuh dalam dosa, sebenarnya manusia ditarik oleh kegelapan itu. Bayangkan nih, kontras kan? Kristus sebagai terang, Tuhan Allah sebagai terang, datang gitu ya. Kegelapan narik dia tuh. Langsung seperti itu, bayangkan tuh. Jadi diambil begitu rupa. Manusia diambil, direnggut begitu rupa. Ini fatal, fatal. Ini sesuatu yang bukannya cuman sesuatu yang bisa diperbaiki gitu kan, bisa untuk disederhanakan, bisa untuk diusahakan, diupayakan gitu kan, untuk ditoleransikan supaya itu menjadi bisa diperbaiki. Dosa tidak bisa diperbaiki, nggak ada dosa bisa diperbaiki gitu ya, nggak ada. Dosa ya dosa, menarik manusia dari terang kepada kegelapan. Udah kontras. Kekontrasan ini harap kita sadar bahwa nggak main-main loh. Dosa nggak pernah main-main sama kita. Dosa nggak main-main. Aduh janganlah dosa gitu. Ntar dulu, tunggu dulu gitu kan. Jangan deh, jangan sampai sejauh itu deh. Nggak ada. Langsung tarik begitu rupa. Iblis langsung ambil begitu rupa. Dosa ngambil manusia begitu rupa langsung kepada maut. Kok langsung dibuang. Upah dosa adalah maut. Udah nggak ada toleransi lagi. Nggak ada nego-nego lagi. Tidak.
Tidak bisa dinegosiasikan itu dosa, nggak bisa. Iblis tuh bohong gitu kan, negosiasi nggak apa-apa, Tuhan Allah juga tahu gitu ya. Waktu jatuh dalam dosa ya, nanti teman-teman lihat lagi ya. Ah enggak, Tuhan itu tahu kok, justru kalau kamu makan, ya dia akan tahu kamu seperti dia gitu kan. Bahkan kamu bisa seperti dia, pokoknya semua rayuan gombal gitu kan. Promo gitu kan, kayak online shop ya, jadinya banyakkan promo gitu ya. Iblis tuh begitu gitu kan, promo gitu kan, ngelus-ngelus memberikan satu katakanlah hal-hal yang menyenangkan gitu ya, seakan-akan ya mengubah cara pikir kita gitu ya. Begitu sudah dapat udah kegigit, udah nggak bisa kabur gitu loh, nggak bisa kabur lagi, nggak bisa, sangat-sangat tidak bisa. Kalau teman-teman tahu apa ya, kantong semar ya, kantong semar. Jadi kantong semar itu kebuka, lalu dia sepertinya menarik perhatian dari serangga gitu ya. Beberapa serangga tuh menarik perhatian dari kantong semar gitu ya. Begitu mendekati kantong semar, itu kantong semar tuh langsung wup gitu kan. Nah, nanti dulu dong, enggak gitu ya. Nggak malu-malu, makan aja, langsung makan. Begitu sudah di dalam perangkap, nggak bisa kabur lagi, dan itu langsung wup, langsung ditangkap gitu ya. Enggak nanti dulu ngeliatin dulu, ayo gue kasih waktu ya gitu kan, ayo kamu bisa lepas atau tidak, enggak gitu loh. Dosa langsung ngambil. Begitu kalian ketika manusia jatuh dalam dosa itu masuk dalam perangkapnya iblis, langsung langsung diambil, tangkap, langsung ditawan. Udah nggak ada tawar menawar, tidak ada, dan nggak bisa diperbaiki. Iblis tidak bernegosiasi dengan kita gitu ya, dan kita nggak bisa bernegosiasi dengan dia gitu loh. Dia tuh bapak segala dusta gitu ya. Negosiasi kita yang kena gitu ya. Makanya jangan negosiasi dengan dusta. Jangan bernegosiasi, mentolerir dengan dosa. Jangan bernegosiasi dengan dosa. Dosa justru tidak pernah bisa memberikan kita satu ketenangan. Dosa harus dimatikan seperti teroris. Ya, teroris yang sejati adalah teroris yang nggak bisa diberi ampun. Kalau diberi ampun, dia nggak bakalan bisa bertobat. Emang teroris tujuannya tuh saya mau bunuh kamu, titik gitu kan. Udah selesai, saya mau hancurin kamu, itu misi saya. Wah, dengan pura-pura gini kita lepaskan, enggak, gue mau hancurin, you kena tipu. Wah, itu nggak bisa negosiasi dengan teroris. Sama seperti iblis, dia seperti teroris yang punya misi menghancurkan hidup manusia. Dan ini sangat mengerikan. Nah, begitu kita tahu ada jarak yang begitu terbentang gitu ya. Nah, jarak ini yang saya tadi bilang ya, tidak bisa diperbaiki. Saya akan kutip lagi di dalam Lukas 16 ya. Teringat pada kisah orang kaya ya yang mati, dan juga Lazarus ya. Nanti teman-teman lihat lagi mengenai orang kaya dan Lazarus yang miskin ya. Di dalam Lukas 16, saya akan kutip saja ketika ceritanya dua-duanya mati gitu ya. Ini disampaikan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Saya akan kutip di dalam Lukas 16 ayatnya yang ke-26 ya, ke-26. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini, dari surga gitu ya, dari tempatnya Abraham ini, tempatnya limbus Abraham ya, kita katakanlah ya surga lah ya, tempat di mana orang-orang percaya, orang-orang yang diselamatkan ada di sana. Pergi dari sini, saya sebut surga, katakanlah biar kita mengerti, surga ya, dari sini kepadamu, kepada neraka ya, datang dari situ, ataupun dari neraka, mereka yang mau datang dari situ, dari neraka, kepada kami tidak dapat menyeberang. Jadi nggak bisa. Saya misalnya di surga gitu kan, datang ke neraka pun nggak bisa. Neraka pun datang ke surga nggak bisa gitu ya. Nggak bisa, karena ada satu keterpisahan dan yang emang tidak bisa terseberangi. Nggak bisa terseberangi. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, akhirnya manusia dengan cara manusia mencoba untuk membangun kebenaran, maka meremehkan yang namanya dosa, meremehkan yang namanya dosa. Dengan cara apa? Dosa itu bisa diperbaiki. Dengan cara apa ya? Oh ya, kita mendoakan, ya kan? Kamu doakan, misalnya kedua orang tua kita
kakek nenek kita yang sudah meninggal, lalu kita doakan, ya kan, supaya mungkin nenek di neraka naik level-level, akhirnya pindah ke surga, gitu kan, dengan kita berbakti, menunjukkan bakti kita mendoakan mereka, terus mendoakan mereka, kita tunjukkan bakti kita kepada mereka, lalu mereka bisa dari neraka pindah ke surga. Ini kebenaran macam apa demikian? Kebenaran macam apa yang demikian, gitu loh. Berarti artinya dosa bukan fatal. Dan ini bertentangan dengan apa yang Alkitab ajarkan. Dosa ini fatal sifatnya. Udah nggak bisa lagi diperbaiki. Jadi kalau ada pengajaran yang akhirnya sepertinya gitu kan, dosa ini bisa dengan disederhanakan, bisa diperbaiki. Bisa ditebus dengan demikian, berbakti kepada orang tua gitu kan, melakukan hal-hal yang baik, berkenan, maka akan bergeser gitu kan. Engkau akan, ada teori inkarnasi, kalau engkau baik-baik di sini gitu ya, nanti berinkarnasi jadi apa, kamu hidup lagi baik-baik gitu kan, nanti bisa geser dari neraka ke surga, kira-kira gitu. Harusnya masuk neraka tapi bisa bergeser ke surga. Ini pengajaran semacam apa? Kalau ini terjadi, artinya pengajaran ini mau menekan atau merendahkan dosa. Bahwa dosa itu bukan sesuatu yang fatal. Enggak fatal itu. Nah ini, ya, makanya ini pengajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nggak bisa. Firman Tuhan jelas. Alkitab dalam sejarah Adam dan Hawa pun jelas. Di awal-awal kejadian manusia pun sudah jelas keterpisahan itu. Sangat jelas. Dan kalau kita coba dengan pemikiran kita, manusia yang sudah berdosa mendirikan kebenaran yang berdosa tadi ya. Supaya gitu kan, ya nggak fatal-fatal amat lah gitu ya. Nggak fatal kok gitu kan, nggak parah-parah amat kok dosa. Ya mungkin sakit tapi ya nggak parah lah, bisa sembuh lah gitu kan. Bisa pulih lah, dosa itu bisa dipulihkan lah, tenang aja lah. Jadi cuma menenangkan dirinya gitu. Ini kan pembelaan yang bodoh. Pembelaan yang bodoh, kebayang ya? Pembelaan yang bodoh. Pembelaan yang konyol. Nah saya mau memberikan penggambaran bahwa pengajaran demikian itu bertentangan dengan apa yang Alkitab sampaikan. Tidak. Ini justru cara manusia berdosa ya. Iblis juga demen nih kalau yang pengajaran demikian. Apa? Kenapa? Karena mereka makin tersesat. Mereka nggak sadar bahwa mereka mati. Mereka nggak sadar bahwa mereka ini sudah tidak ada. Mereka nggak sadar kalau mereka ini di dalam hidupnya gitu kan, menuju kebinasaan. Mereka pikir iblis lebih enak ya punya pengikut kayak gini ya. Berasa bahwa dirinya itu bisa memperbaiki dosa, jadi nggak serius menangani dosa ya, nggak serius mencari. Jadi orang kalau bisa memperbaiki sendiri, jadi nggak sungguh-sungguh juga cari keselamatan, tidak, nggak akan mencari keselamatan, nggak akan memikirkan yang namanya keselamatan, tidak, akan mengabaikan. Nah itu paling enak. Orang kalau bikin racun nggak berasa kalau orang itu minum racun. Nah ini yang paling berhasil. Nah iblis pengennya gitu, bikin racun yang dimana manusia nggak tahu ini racun. Terus dia minum, jadi nggak apa-apa. Dia minum terus, nggak apa-apa gitu kan. Dia nggak sadar waktu dia minum itu udah mati gitu ya. Dia nggak sadar gitu loh. Nah, betapa pengajaran-pengajaran dunia sekarang mencoba untuk mengalihkan perhatian kita. Dosa itu bukan sesuatu yang mengerikan. Dosa itu bukan sesuatu yang fatal. Dosa itu ya nggak ngancurin kamu banget lah. Dosa itu bisa diselesaikan kok. Tenang aja, berbakti pada orang tua, ya kan, uhau sama orang tua, ya kan, baik kepada kiri kanan tetangga saudara dan lain sebagainya, disebutkan bisa bergeser kamu. Ini ngaco sama sekali, ya. Nah saya coba berpikir ya, kalau kayak gitu nggak perlu ada namanya istilah juru selamat, karena manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Buat apa ada juru selamat? Buat apa ada juga misalnya kita percaya tanda petik gitu kan, keyakinan-keyakinan yang kita dirikan selama ini. Justru keyakinan-keyakinan yang kita dirikan selama ini gitu ya, ini justru membawa manusia ini dininabobokan. Karena apa? Kebenaran ini kebenaran yang manusia berdosa dirikan. Kebenaran yang manusia berdosa dirikan, kebenaran macam apa? Kebenaran yang justru emang iblis pakai.
Justru emang iblis pengennya begitu. Tidak dengan kekristenan. Maka kalau kita perhatikan, di dalam YouTube channel saya juga, saya sudah kupas, teman-teman bisa lihat ya. Pakaian yang dari manusia buat, dia sudah pakai pakaian, tapi dia masih malu. Tetapi waktu Tuhan ganti dengan pakaian dari kulit binatang, maka manusia itu tidak malu lagi. Nah, di situ lihat ada pembedaan. Artinya apa? Tidak bisa diselesaikan dengan cara manusia dengan dengan manusia itu sendiri, tapi harus dengan caranya Allah dan dengan Allah sendiri, karena Allah Bapa yang mengenakan langsung pakaian itu kepada manusia. Jadi artinya apa? Dosa itu fatal dan nggak bisa dibereskan oleh manusia yang berdosa, nggak mungkin, sampai kapanpun begitu. Nah, kita melihat bahwa dari sini kita harus tahu bahwa dosa nggak pernah main-main. Dosa itu menteror kita dengan ketakutan-ketakutan yang tidak ada henti-hentinya. Kita tahu pada waktu jatuh dalam dosa, maka manusia berasa takut. Dan saya coba menggambarkan ya, manusia di tengah-tengah gitu kan, di satu pulau misalnya ya, satu pulau ada satu manusia gitu kan, yang akhirnya dia dikejar-kejar oleh zombie, dan hanya dia doang misalnya gitu ya, yang lainnya sudah jadi zombie. Lalu dia coba ngumpet, dia coba berlari, dia coba cari tempat gelap, dia coba ngacir sana, ngacir sini, pindah dari satu daerah ke daerah lain di satu tempat itu. Dia menghindari terus, hidupnya menghindar terus. Dia ketakutan, bayangkan hidup yang terus di dalam menghindar, yang terus lama-lama datang terus gitu ya. Bayangkan hidup semacam itu nggak enak sekali gitu. Dihantui, tidur juga nggak nyenyak karena takut, jangan-jangan nanti zombie datang, saya digigit, ya kan? Mau ngapain juga serba ketakutan. Bayangkan hidup yang semacam ini nggak enak sekali, nggak enak gitu ya. Terus pas kita cari-cari jalan, misalnya ini kalau kayak film gitu kan, kita capek loh. Nah, kita nonton film, dikejar-kejar gitu kan oleh zombie, segerombolan zombie, kita jadi tegang sendiri, takut sendiri gitu ya, ngerasain ketakutan orang itu gitu ya, dia sendiri. Terus udah gitu nggak ada jalan keluarnya. Kebayang nggak hidup yang seperti itu? Dirundungi, dihantui dengan ketakutan, terus akhirnya juga nggak punya jalan keluarnya, akhirnya juga dia mati, dia sadar, gue mati gitu loh. Gue mati gitu kan, kemanapun gak ada jalan keluarnya, mati gue gitu kan. Bayangkan hidup yang dijalani manusia berdosa seperti itu. Dia udah sadar dia itu mati gitu kan. Bayangkan nih, makanya nggak bisa, nggak ada jalan gitu loh, nggak ada jalan. Maka dosa tidak pernah nih, kebenaran yang didirikan oleh manusia berdosa sebenarnya hanya untuk memberikan apa ya, suntikan morfin lah ya, supaya kita kayaknya ada ada suges gitu kan, bahwa kita diselamatkan gitu kan, bahwa menenangkan diri kita lah, menghibur diri kita sebenarnya. Dan itu tujuannya dari iblis juga, makanya dibiarkan agama-agama bermunculan, artinya meyakini bahwa ada Allah gitu ya, yang padahal tidak mungkin manusia berdosa akan mengenal Allah yang sejati. Karena iblis tahu itu, maka biarin aja, dia tenang. Karena ada kebenaran yang menaungi dia, sehingga dia berasa dia ini bisa mengatasi dosa. Nah ini jebakan Batman dari iblis gitu ya. Maka nggak heran kalau kita perhatikan waktu nabi-nabi di dalam perjanjian lama, dia menyampaikan kebenaran, menegur manusia supaya bertobat gitu ya, menyembah Baal, semua Baal gitu kan, dewa-dewa gitu ya. Kita tahu ya pada waktu zaman para nabi, semua melawan, nabi-nabi melawan Baal-Baal, agama-agama Tuhan-Tuhan yang mereka bangun gitu ya. Mereka lawan, mereka nggak senang gitu ya, nggak senang, akhirnya nabi-nabi dibunuh. Begitupun zaman Rasul gitu ya, begitu bicara Kristus yang bangkit itu mereka nggak senang gitu ya, dihinalah misalnya dewa-dewi mereka gitu, mereka nggak senang. Lalu mereka juga disesa, diincar gitu ya, untuk dibungkamkan supaya tidak mengajarkan pengajaran Kristus, apalagi rasul-rasul pada waktu itu ya, Petrus dan kawan-kawan. Bayangkan ini juga terjadi gitu kan, karena manusia sudah mulai menginginkan ketenangan yang didirikan oleh dia sendiri yang sudah berdosa ini. Maka itu adalah sebuah kebodohan saja gitu ya.
kita kayak disuntik morfin gitu ya. Jadi kita pengennya itu, nggak sadar itu racun, terus itu membuat kita tenang. Begitu kita tenang gitu ya, enak seperti orang ngobat lah, narkoba mungkin gitu ya. Jadi kalau hidup narkoba atau konsumsi narkoba itu ada satu sugesti yang menyenangkan gitu ya. Padahal dia sudah terjerat parah gitu loh. Nah, jangan sampai kita menganggap remeh dosa. Makanya pada malam hari ini saya menekankan bahwa dosa itu sangat mengerikan. Mengerikan sekali. Ketakutan hidup kita yang berdosa itu, bayangkan itu film, kalau adegan film seperti itu ya, dikejar-kejar terus nggak ada ujungnya gitu kan. Makan juga susah, kejar takut sana, takut sini, tidur juga nggak nyenyak gitu ya. Kabur lagi, cari tempat lagi, semua akan begitu kocar-kacir. Itulah manusia berdosa seperti itu. Nontonnya juga capek ya kalau nonton film terus dikejar-kejar, diteror gitu ya. Capek sendiri gitu. Terus akhirnya mati gitu kan. Endingnya mati, ngeselin banget gitu kan. Nah ini seringkali kita lupa bahwa dosa itu fatal. Dosa itu mengerikan. Dosa itu sesuatu yang tidak bisa diperbaiki oleh manusia berdosa ya. Jadi harapan saya pada malam hari ini kita sadar bahwa dosa itu nggak main-main. Nggak main-main. Ingat ya, waktu kejadian generasi pertama Adam dan Hawa itu kan Kain dan Habel. Nah, waktu Kain dan Habel, kasusnya apa? Pembunuhan. Kasusnya pembunuhan, ya. Jadi generasi pertama kasusnya itu pembunuhan. Oke? Kain membunuh Habel. Ya kan? Kalau mereka berdua misalnya abang adik bunuh satu, tinggal satu, setengahnya tuh. Masih ada papa mamanya, misalnya Adam dan Hawa. Jadi 4 orang misalnya gitu ya. Dia bunuh 1. 1/4 tuh. Kacau ya. 1/4 dibantai sama dia gitu kan. 1/4 manusia misalnya berempat gitu ya. Nah, bayangkan. Terus waktu Kain dan Habel, setelah kejadian Kain dan Habel, di kejadian 6 nih. Coba saya akan kutip ya, saya akan kutip lagi ya. Ini saya mau menunjukkan bahwa kengerian gitu loh. Nggak main-main. Nah, saya coba kutip saja kejadian 6, ayatnya yang ke-7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Kenapa Tuhan mau memusnahkan? Di ayatnya yang ke-5 dan ke-6, saya akan bacakan buat setiap kita. Tuhan mau menghabisi semua. Bayangkan ya, kenapa sampai Tuhan memberikan satu tindakan yang begitu tragis gitu kan, bisa membuat melumpuhkan semua gitu ya. Ini coba, kenapa ya bisa demikian? Ayat 5 dan 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Bayangkan. Makin jahat, kejahatannya makin besar. Kebayang ya. Jadi kejahatannya makin besar. Maka Tuhan mau habisin semua. Maka nggak main-main kan dosa kan. Dosa itu, waduh, nggak main-main tuh. Ganas gitu ya. Nggak ada obatnya, nggak ada jalan keluar. Maka Tuhan harus habisin semua. Kecuali Nuh gitu ya. Nah, itulah anugerah daripada Tuhan. Saya nggak akan cerita di situ. Saya mau menekankan kau bahwa sampai Tuhan mau meluluh lantahkan kiamat lah kira-kira gitu ya. Air bah gitu ya, semuanya mati. Cuma Nuh dan keluarganya. Bayangkan, manusia yang sudah berdosa itu nggak ada yang bisa. Dia cuma menenangkan dirinya doang gitu loh. Bahwa menganggap remeh dosa ya seperti itu. Ya, apa yang mereka lakukan udah biasa gitu loh. Bukan sebuah kejahatan. Ya, bukan sebuah kejahatan. Bisa kebayang ya gitu ya. Kadang orang kalau kita ngumpul di komunitas geng-geng motor gitu ya. Bagi mereka kalau minum mabok ya biasa. Ngomong kotor juga biasa. Nonjok temen juga biasa gitu kan. Nodong orang juga biasa. Ya bagi mereka itu bukan kejahatan, biasa, emang begitu gitu kan lifestyle-nya gitu kan. Jadi ngomong kotor juga biasa. Bayangkan ya. Apanya yang biasa kayak gitu ya. Nah, itulah manusia berdosa. Menganggap remeh setiap
yang disebut dengan dosa, menganggap remeh ini dosa fatal ya. Jadi teman-teman harap sadar bahwa dosa itu sangat fatal. Jadi jangan pernah mau menerima ada ajaran yang mengajarkan bahwa sepertinya dosa bisa diperbaiki, sepertinya dosa bisa ditempuh, bisa dinegosiasikan, sepertinya bisa berpindah dari yang dihukum di neraka pindah ke surga dengan hal-hal tertentu yang kita bisa kerjakan. Itu semua bertentangan dengan Alkitab. Jadi teman-teman harus sadar dan jangan percaya. Nah, saya berharap pada malam hari ini ngopi bareng sampai di sini saja. Nanti Sabtu saya akan lanjutkan dan Rabu terus akan tema-tema mengenai terang dan damai ya. Ini sebagai pembukanya. Kira-kira firman Tuhan, biarlah firman Tuhan kira-kira pada malam hari yang sederhana juga memberkati setiap kita. Saya akan berdoa untuk menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Bapa dalam surga, terima kasih karena malam hari ini Tuhan telah memberikan satu pencerahan bagi kami. Agar kami sadar bahwa sesungguhnya dosa itu fatal Tuhan. Dan tidak ada jalan keluar. Kami ucap syukur karena Kristus turun dari surga untuk menebus kami. Ajar kami untuk mengetahui dan menyadari bahwa kami tidak bisa dengan usaha dan jeripaya kami, dengan pemikiran kami, untuk kami boleh mendapat pengampunan daripada Tuhan, untuk kami boleh diperkenankan oleh Tuhan, untuk kami boleh diperhintukan masuk ke dalam surga. Mohon Tuhan kasih karunia-Mu agar kami semakin hari sadar kami butuh juru selamat. Mari Bapa, mari Tuhan, Engkau laut setiap hati dan pikiran setiap kami yang ada di rumah saja, dimanapun kami berada. Biarlah kami boleh sadar dan bertobat. Kami membutuhkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Hamba menyerahkan seluruh acara ini ke dalam tangan Tuhan untuk menjadi berkat. Dengar doa hamba-Mu ini. Amin. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah berbagian dan saya akan seruput kopi saya dulu ya. Teman-teman bisa join untuk pembelajaran hal-hal gini orang-orang awam supaya kita makin diperkaya iman kita, dikuatkan iman kita lewat YouTube channel HFM strip IF spasi Hengki Kurniawan pakai I. Nanti teman-teman bisa di situ banyak pengajaran-pengajaran yang saya coba share di YouTube channel saya. Semoga Tuhan memberkati setiap kita. Salam kegerakan ngopi di rumah saja.